KPM BPNT kategori ini di seluruh Indonesia dapat bansos reguler yang besarannya antara Rp150.000 hingga jutaan rupiah per KPM. Kemudian informasi yang kedua, PIP cair lagi, cek di sini. Dan mohon maaf, inilah penyebab bansos PIP tidak cair lagi. Ikuti videonya sampai selesai, jangan skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, channel yang akan selalu update pembahasan bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira khusus untuk kalian KPM BPNT kategori ini di seluruh Indonesia dapat bansos reguler yang besarannya antara Rp150.000 hingga jutaan rupiah per keluarga penerima manfaat. Kemudian informasi gembira yang kedua, PIP atau Program Indonesia Pintar kembali dicairkan. Namun mohon maaf, untuk keluarga penerima manfaat dengan ciri-ciri sebagai berikut ini tidak akan cair lagi bantuan program Indonesia Pintarnya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita ke informasi inti kita tentang KPM BPNT yang akan mendapatkan bantuan tambahan reguler antara Rp150.000 hingga jutaan rupiah per KPM. Sebelumnya kami akan sampaikan informasi penting dan gembira khusus untuk kalian KPM yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau sederajat. Jadi ada berita penting dan gembira di bulan November 2024, mulai awal bulan November 2024, karena bantuan program Indonesia Pintar kembali dicairkan. Dengan besaran bantuan antara Rp450.000 untuk tingkat SD atau sederajat, kemudian sebesar Rp750.000 untuk tingkat SMP atau sederajat, dan sebesar Rp1,8 juta untuk tingkat SMA atau sederajat. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya masuk nominasi penerima bantuan program Indonesia Pintar dan sudah melakukan aktivasi rekening, silakan cek di laman resmi Si Pintar pip.kemdikbud.go.id. Jika muncul status dana sudah masuk tanggal 27 Oktober 2024, itu artinya kalian sudah bisa cek saldo PIP-nya ya. Bagi yang sudah memiliki kartu Indonesia Pintar yang berbentuk seperti ATM, silakan kalian cek di mesin ATM terdekat. Namun bagi yang belum memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP, kalian bisa cek ke bank penyalur terdekat. Untuk tingkat SD sampai dengan SMP atau sederajat di Bank BRI, sedangkan untuk tingkat SMA atau sederajat di Bank BNI. Sedangkan untuk wilayah Aceh, mulai dari tingkat SD hingga SMA atau sederajat, bank penyalurnya adalah Bank BSI. Namun mohon maaf, untuk siswa dengan kategori berikut ini tidak akan cair lagi bantuan PIP-nya. Yang pertama, NIK tidak valid antara di Dukcapil dengan di DTKS. Kemudian poin yang kedua, tidak ada usulan lanjutan dari sekolah. Selanjutnya ciri yang ketiga, ketidakvalidan NISN. Lalu yang keempat, tidak melakukan aktivasi rekening penerima program Indonesia Pintar. Selanjutnya yang kelima, tidak terdaftar sebagai penerima PIP. Dan yang keenam, bukan dari keluarga miskin atau rentan miskin. Jadi jika termasuk di dalam yang saya sebutkan tadi, maka tidak akan cair lagi untuk bantuan program Indonesia Pintarnya. Jadi kami menghimbau untuk kalian orang tua yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau sederajat, yang anaknya masuk dalam nominasi penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 untuk segera melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 31 Desember 2024 ya, supaya bantuan program Indonesia Pintarnya khususnya untuk tahun anggaran 2024 bisa segera tercairkan. Dan kalian bisa mengunjungi laman resmi Si Pintar pip.kemdikbud.go.id. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi inti kita kali ini, yakni selamat bagi KPM BPNT kategori ini di seluruh Indonesia mendapatkan
bantuan reguler tambahan dengan nilai antara Rp150.000 hingga jutaan rupiah per KPM yang akan cair di bulan November atau Desember 2024. Baik teman-teman semuanya, sesuai dengan surat edaran terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan tentu saja berkaitan dengan pencairan bantuan sosial dari pemerintah akhir tahun 2024. Di mana surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala dinas sosial di semua kabupaten atau kota dalam rangka penyaluran bansos PKH akhir tahun 2024. Untuk pemegang KKS lama tentu saja untuk alokasi bulan November-Desember. Sedangkan untuk peralihan dari PT Pos Indonesia KKS Merah Putih untuk alokasi Oktober, November, Desember 2024. Dan tentu saja lain ceritanya bagi KPM peralihan PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih yang hingga sampai saat ini belum burekol atau membuka rekening atau belum mendapatkan atau belum didistribusikan untuk KKS Merah Putih terbarunya. Yang pertama, bagi KPM program sembako atau program BPNT yang teridentifikasi memiliki komponen PKH. Ya, jadi bagi KPM BPNT yang memiliki komponen PKH ya, seperti ada ibu hamil, anak usia dini, punya anak sekolah di tingkat SD hingga SMA atau sederajat, atau merawat orang tua 60 tahun ke atas, atau ada komponen disabilitas berat di rumahnya. Tapi sebelumnya tidak mendapatkan bantuan PKH atau hanya mendapatkan bantuan BPNT saja. Jadi datanya teman-teman sudah masuk di 6NG online untuk KPM-KPM yang akan masuk ke dalam perluasan kuota penerima bantuan PKH. Dari lampiran tersebut, agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon KPM dimaksud untuk mendapatkan bansos PKH. Dan batas waktu verifikasi dan validasi paling lambat tanggal 12 November 2024. Jadi teman-teman semuanya, untuk validasi KPM BPNT menjadi KPM PKH sebenarnya di tahap-tahap sebelumnya sudah dilakukan ya, namun melalui validasi by sistem Kementerian Sosial. Dan melalui surat resmi ini, untuk validasinya dilakukan oleh operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan yang bekerja sama dengan pendamping sosial. Jadi teman-teman, kalau kita lihat timelinenya untuk verifikasi data bulan November, untuk tanggal 1 ada rapat koordinasi dinas sosial dan pendamping sosial. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 3 ada pencermatan data oleh pendamping sosial. Selanjutnya tanggal 4 November pendamping sosial berkoordinasi dengan kelurahan. Selanjutnya tanggal 4 sampai 11 November ada verval kelayakan calon KPM PKH oleh pendamping sosial. Selanjutnya di tanggal 5 sampai 12 ada entry data hasil verval ke 6NG Dinas Sosial oleh pendamping sosial. Dan di tanggal 12 November adalah final closing. Jadi bagi teman-teman KPM BPNT yang memiliki komponen PKH siap-siap ya, akan diverifikasi dan validasi kelayakan menerima bantuan PKH. Dan bagi KPM BPNT yang tervalidasi sebagai penerima bantuan PKH tentu saja akan mendapatkan bantuan tambahan, yakni berupa bantuan PKH dengan nominal paling kecil Rp150.000 jika ia hanya memiliki komponen anak SD saja. Atau bisa sampai dengan Rp1.000.000 jika KPM BPNT murni tersebut memiliki komponen PKH, misalnya untuk komponen ibu hamil dan juga anak usia dini. Di mana besaran nominal bantuan PKH untuk komponen ibu hamil adalah Rp500.000 per 2 bulan. Untuk komponen anak usia dini juga Rp500.000 per 2 bulan, jadi totalnya Rp1.000.000. Dan batas komponen yang bisa menerima bantuan PKH adalah 4 komponen dalam satu keluarga. Jadi total bantuannya bukan paling besar 1 juta ya teman-teman, melainkan lebih dari Rp1.000.000. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi update informasi pencairan bantuan sosial hari ini. Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.